Baik, terima kasih Pak Hadian, Pak Komarudin Watubun. Saya ingin menyampaikan terkait jalannya Kongres. Ya, kebetulan saya dalam pimpinan sidang, salah satu pimpinan sidang di Rakernas ke-6 yang baru saja kami selesaikan. Rakernas ini dihadiri oleh 86% dari unsur pusat seluruh Indonesia, baik DPD maupun DPC seluruh Indonesia, dan itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah melebihi 22/3% peserta yang wajib hadir, sehingga sudah forum sudah terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengukuhkan Ibu Ketua Umum yang kami sangat cintai dan kami banggakan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Kami kukuhkan kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan untuk masa bakti 2025-2030. Kenapa saya sebut dikukuhkan? Beliau ini sebetulnya sudah kita tetapkan oleh kami. Yang kami saya sebut itu adalah saya dan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Ketua DPD seluruh Indonesia dan seluruh KSB DPC seluruh Indonesia pada saat Rakernas ke-5, yaitu tanggal 24 sampai 26 Mei tahun 2024 yang lalu di Kemayoran. Saat itu seluruh DPD seluruh Indonesia, DPC seluruh Indonesia sudah membuat surat pernyataan di atas materai 10.000 dan semua ditandatangani, menetapkan kami meminta kembali Ibu Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri untuk ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum untuk masa bakti berikutnya, itu 2025 sampai 2030. Barangkali itu garis-garis besar yang ingin saya sampaikan. Sidang bisa berjalan dengan cepat karena memang seluruh peserta yang hadir kami sepakat, ya, tidak ada perbedaan pendapat satupun. Kemudian saya ceritakan juga terkait dengan sidang-sidang komisi. Setelah kami mengukuhkan dan Ibu mengangkat sumpah janji di situ, ya, untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum masa bakti 2025 sampai 2030. Selanjutnya kami masuki sidang-sidang komisi. Di sidang komisi ini dibagi 3, itu ada komisi program, itu isinya adalah seluruh bendahara DPD dan DPC seluruh Indonesia. Kemudian komisi politik yang isinya adalah seluruh ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC seluruh Indonesia, dan komisi organisasi yang anggotanya adalah semua sekretaris DPD dan DPC seluruh Indonesia. Dan kami sudah menyimpulkan sikap-sikap politik yang akan kami perjuangkan di masa bakti kepengurusan 2025-2030. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan bagian dari pidato Ketua Umum tadi adalah bagian yang kami putuskan di Kongres ke-6 yang kami laksanakan di Bali Sandi. Mungkin itu cerita singkat yang saya sampaikan dari jalannya persidangan. Terima kasih. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman, dilanjutkan oleh Bang Komar. Iya, sekalian baru Ibu kemarin dikukuhkan, ya, dilantik, diambil sumpah persis jam 15 waktu Bali. Saya sampaikan sekalian dengan pengurus, ya, supaya sebentar ya pertanyaan lebih banyak. Saya sampaikan kalau pengurus ini sih wajah lama masih banyak mendominasi. Jadi kalau pengurus untuk struktur lengkap DPP PDI Perjuangan tahun 2025 sampai 2030 terdiri dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun, saya sendiri, Ketua Bidang Sumber Daya Said Abdullah, Ketua Bidang Luar Negeri Ahmad Basara, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif Bambang Wiryanto, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Dedi Hanteru Sitorus,
Ketua Bidang Politik Puan Maharani, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, Ketua Bidang Reformasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli, Ketua Bidang Perekonomian Basuki Cahayapurnama, Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno, Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Putih Guntur Soekarno, ini wajah baru. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan Abdullah Aswar Anas, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Tri Risma Harini, Ketua Bidang Industri Perdagangan dan Tenaga Kerja Darmadi Daryanto, Ketua Bidang Kesehatan Rifka Cintani, Ketua Bidang Jaminan Sosial Henry Charles Honoris, Ketua Bidang Perempuan dan Anak Igusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua Bidang Koperasi dan UKM Andreas Edi Susetyo, Ketua Bidang Pariwisata Wirianti Supardani, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Esti Wijayanti, Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sohyari Misrawi, ini sekarang Duta Besar Indonesia di Tunisia. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo, Ketua Bidang Pertanian dan Pangan Sada Reswati, Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Profesor Rohmin Kahuri, Ketua Bidang Kelautan dan Lingkungan Hidup Eriko Supaduga, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Roni Talapesi, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Parera, Sekretariat dan Bendahara, Sekretaris Jenderal belum diputuskan oleh Ibu, masih Ibu merangkap, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal Dolfi, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan Putut Adianto, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan Sri Rahayu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Adian yang di samping saya ini, Wakil Sekretaris Bidang Sekretariatan Yosef Aryo Adi Darmono, Bendahara Polidon Kambe tetap, Wakil Bendahara Rudi Chen tetap, Wakil Bendahara Eksternal UK Dorike. Ini baru itu kepengurusan yang diumumkan tadi oleh Ibu Megawati Soekarno. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Ya, teman-teman, untuk pengantar sebagaimana diminta sudah disampaikan. Sekarang menurut saya kita bisa langsung pada tanya jawab saja. Teman-teman mau menanyakan apa, tapi kita batasi materinya hanya terkait dengan acara yang baru berangkat hari ini. Di luar itu bisa dilakukan doorstop atau lain waktu. Clear ya? Oke. Lanjut, siapa mau duluan? Pak. Pakai gini aja nih. Terima kasih ya. Gak usah Pak. Iya dong, Mas, pakai dong. Jalan. Selamat sore, saya Putu dari Kompas TV. Mau ada dua pertanyaan. Tadi kan Bang Komar bilang di awal ada antisipasi akan ada gangguan, akan diobok-obok dan lain sebagainya. Nah, setelah sudah berjalan selama 2 hari ini, apakah memang ditemui ada gangguan-gangguan tersebut?
Ada lagi? Langsung ya pada Pak Komar atau Pak Lazarus. Iya dong. Selamat sore Pak Adian, Pak Komar, dan Pak Lazarus. Mungkin pertama Pak Mauludin tadi sebenarnya sudah disampaikan bahwa banyak wajah lama di DPP. Nah itu sebenarnya maknanya apa? Apakah memang tantangan ke depan yang dihadapi juga sama atau mungkin Ibu punya pertimbangan lain? Gitu. Lalu ke Pak Lazarus, mungkin terkait yang rapat-rapat komisi itu salah satunya ada komisi politik ya. Nah apakah dalam diskusi atau dalam keputusan di komisi politik itu ada hal strategis bagaimana menyikapi situasi politik saat ini, bagaimana PD Perjuangan harus bersikap, entah langsung bahkan bisa lebih spesifik kepada mungkin presiden atau wakil presiden atau seperti apa. Terima kasih. Cukup gak dulu? Oke. Baik. Yang pertama dari Putu. Untuk pertanyaan ada apakah 2 hari ada gangguan atau tidak? Ya kalau orang yang merencanakan gangguan juga tidak sempat mempersiapkan diri karena KPK melakukan itu secara hati-hati dan sangat tertutup. Jadi termasuk teman-teman wartawan juga kan baru tahu persiapan sudah sekian lama. Jadi kita memang mengantisipasi betul. Jadi sampai hari ini, sampai tutup ini, alhamdulillah tidak ada gangguan. Kemudian yang kedua tadi menyangkut Ibu. Kenapa saja belum diumumkan? Ya pasti Ibu punya pertimbangannya. Pertimbangan lebih matang lah untuk baik untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar ke depan. Itu yang kenapa belum. Akan bertahan sampai nanti akhir 2030 atau mungkin ada perubahan rangkap jabatannya Ibu? Saya kira Ibu pasti ada punya pertimbangan waktu di mana pasti itu ada putusan terkait. Lalu menyangkut ini kalau seharusnya saya langsung jawab. Kalau seharusnya ada berat kan? Ya, baik. Kalau isi dari rapat komisi bidang politik ya, saya sampaikan saja. Kami tentu ada panduan dari DPP Partai itu yang pertama. Kedua, suara-suara dari DPC, kemudian DPD, semua kita rangkum tentang seperti apa sikap yang harus kita ambil. Tentu arahan umum dari Ibu Ketua Umum sudah menyampaikan kepada kami pada saat pelaksanaan dari mulai dari BIMTEK. Ini kan rangkaiannya ada BIMTEK dulu, kami kemarin tanggal 30 Juli ya. Selanjutnya di waktu di BIMTEK itu Ibu sudah menyampaikan arahan secara umum bahwa pertama kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Itu sudah disampaikan juga oleh Pak Deddy Sitorus kemarin. Tetapi kita dalam mendukung pemerintahan ini kita sebagai penyeimbang. Ini garis umumnya ya, kita sebagai penyeimbang. Di dalam sikap politik yang dibahas kami kemarin tentu masukan-masukan dari daerah seperti apa perkembangan di masing-masing daerah. Ini dinamikanya lumayan ya, karena di kami di politik kemarin cukup alot dan cukup ramai dibahas untuk sebelum kami putuskan ya. Dan tadi pada saat sambutan penutup Ibu Ketua Umum sudah merangkum bahwa PD Perjuangan mengambil sikap sebagai penyeimbang. Sebagai penyeimbang disampaikan oleh Pak Komarudin tadi, seluruh kegiatan-kegiatan atau seluruh program pemerintah yang pro rakyat kita dukung. Manakala menyimpang dari aturan dan ketentuan yang ada, norma-norma umum pemerintahan yang ada dan seterusnya, tentu kami menggunakan sikap sebagai penyeimbang. Dan bahasa yang bisa kita tangkap ketika Ibu Ketua Umum mengatakan kita sebagai penyeimbang, tentu kita lebih lanjut mungkin nanti ditanyakan Pak Komar seperti apa sikap penyeimbang ini. Tapi yang kami pahami, yang kami bahas kemarin adalah kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tapi kita tidak ada dalam pemerintahan. Seluruh program-program yang pro rakyat kita dukung. Yang program-program yang mungkin dalam tanda kutip kami anggap tidak terlalu memberi manfaat yang besar bagi masyarakat dan rakyat, tentu kami akan
melakukan kritisi yang tentu juga sifatnya yang kritik yang sifatnya membangun. Saya rasa itu barangkali secara umum yang dapat saya sampaikan perkembangan di isi daripada rapat komisi di bidang politik tadi. Terima kasih. Cukup atau ada lagi? Ya. Bagaimana tadi? Halo. Ya, Mek. Izin mau tanya ke Bang Komar, skema struktur kepengurusan ini, Rizky dari Republika, Bang Komar, Mas Adian, Pak Lazarus, mohon izin bertanya terkait struktur kepengurusan yang dipaparkan diumumkan Ibu ini, apakah sebenarnya awalnya ini Ibu menyiapkan bahwa jangan-jangan Mas Hasto ini nggak keluar gitu, masih dihukum gitu, jadi strukturnya seperti yang saat ini gitu, dan apakah mungkin dengan amnestinya Mas Hasto ini akan bisa berubah gitu struktur kepengurusan ini dengan misalnya Mas Hasto masuk ke dalam gitu. Dan yang kedua, ini akan diserah ke Kemenkum ini akan kapan? Ada tenggat waktunya nggak? Apakah berapa hari gitu akan ke Kemenkum dengan struktur lengkap gitu? Terima kasih banyak, Bang Komar. Ya, pertanyaan pertama itu hanya Ibu yang tahu. Saya kan tidak mungkin tahu pertimbangan Ibu ya. Nah itu nanti Ibu yang akan kita lihat saja ke depannya seperti apa, tapi itu hanya Ibu yang tahu itu. Kemudian yang kedua tentang pendaftaran ke Menteri Hukum dan HAM, palingan 2 minggu 3 minggu ke depan sudah didaftarkan ke sana. Karena kita juga bagian persidangan dokumennya lengkap, jadi tinggal disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM. Apalagi itu juga dibatasi waktu pendaftaran, kan ada sekian waktu harus sudah terdaftar. Terima kasih. Ya, masih ada lagi? Halo? Masih ada? Atau dicukupkan? Cukup? Ini angkat tangan atau jempol? Cukup? Oke. Terima kasih teman-teman semua. Tapi kalau kemudian ada yang mau doorstop dengan Bang Lazarus atau dengan Bang Komar, silakan saja. Nah, dengan demikian, dengan seluruh rasa hormat, acara konferensi pers ini kita tutup. Bagi yang mau bertanya langsung terkait dengan masing-masing, bisa nggak bertanya sama Bang Lazarus terkait situasi Kalimantan Barat? Bisa, karena dia ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat. Bisa nggak bertanya sama Bang Komar terkait kehormatan anggota-anggota DPP dan partai lainnya? Bisa, karena dia ketua bidang kehormatan. Mereka seperti itu, dan hal-hal yang lain. Oh, masih ada satu. Ya Bang, izin terakhir aja mungkin ke Pak. Baru kemudian Bang Wan ampun. Izin, saya Jose dari Metro TV mau bertanya kepada mungkin Bang Adian atau Bang Komar. Kemarin Ibu Ketua Komisi 4 Bu Titi mengucapkan selamat atas terpilihnya lagi Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Apakah mungkin ada pesan yang disampaikan dari Bapak Presiden tentang terselenggaranya Kongres ke-6 ini dengan baik? Kalau pesan, kalaupun ada pesan, saya tidak tahu kemudian itu. Saya juga hanya lihat di televisi. Tapi kalau memang ucapan begitu, saya kira tanpa pesan pasti semua orang juga bisa punya hak untuk menyampaikan ucapan. Tidak ada soal. Semangat persaudaraan, semangat kekeluargaan dalam demokrasi. Silakan. Termasuk kau juga bisa ucapan selamat buat kita. Ya, cukup ya, clear ya. Oke, selanjutnya teman-teman acara ini kita tutup. Bagi yang mau doorstop langsung silakan, mau bertanya yang lain-lain juga dulu. Ya, hal-hal yang lain silakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Merdeka. Merdeka. Boleh. Masih demonstran. Oke.
Cakep.